Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam menjelang pagi. Di saat ini saya mengundang kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa siapa yang tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita mungkin bertanya-tanya, apa itu dilahirkan kembali, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Saudara, manusia itu secara jasmani tidak bisa dilahirkan kembali. Jelas, kita semua tahu akan hal ini. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali itu, saudaraku? Apakah dilahirkan kembali itu berarti seseorang harus hamil lagi dan melahirkan lagi? Tidak, saudara. Yang dimaksudkan dengan lahir kembali ini, itu berarti kehidupan kita berubah. Air dan roh. Apa artinya itu? Air dan roh ini merujuk, saya percaya bahwa ini merujuk kepada baptisan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa itu baptisan? Baptisan itu merupakan simbol atau tanda bahwa seseorang itu dia telah berubah dari hidupnya yang lalu. Dia telah mengambil suatu komitmen di mana dia tidak ingin lagi hidup di dalam dosa dan memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Baptisan itu adalah simbol bahwa seseorang beriman dan dia telah bertobat. Kita mungkin lagi bertanya-tanya, apa itu bertobat? Saudara, bertobat itu bukan berarti kita menyesal akan sesuatu hal yang jahat yang kita lakukan. Lalu kita berkata, "Tuhan, saya tidak akan melakukannya lagi." Lalu kemudian di kemudian hari, kita itu diperhadapkan lagi dengan situasi yang sama yang membuat kita hendak jatuh ke dalam dosa yang sama. Lalu terus kita berkata, "Ini berdosa, saya harus tahan. Saya tidak boleh melakukan ini. Ini tidak boleh saya lakukan. Saya melakukannya karena ini bersalah." Terus saya menahan. Saya menahan untuk tidak melakukannya. Itu bukan bertobat, saudaraku. Yang dimaksudkan dengan bertobat itu adalah bahwa kita membenci apa yang kita lakukan itu, saudaraku yang terkasih. Jadi bukan berarti kita berkata kita menahan hawa nafsu, tidak. Kita membenci hawa nafsu, karena hawa nafsu membuat kita hidup di dalam keputusasaan. Hawa nafsu membuat kita jauh daripada Tuhan. Air dan roh, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Air dan roh, itu artinya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah lahir baru. Firman Tuhan berkata bahwa lahir baru secara rohani itu tidak dapat dilihat secara jasmani dengan mata kita, tapi itu bisa dirasakan. Misalkan saja, bila kita sudah hidup lama di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, kita semakin dekat dan berhubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus, maka segala hal-hal yang jahat yang pernah kita lakukan, kita pasti akan enggan melakukannya. Mengapa kita enggan melakukannya? Karena ada Allah Roh Kudus di dalam diri kita yang selalu memimpin kita, menegur kita untuk tidak melakukannya. Itu sebabnya saya percaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita butuh Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa datang kepada Allah melalui nama kita. Kita harus menerima kasih karunia Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Barulah kita dapat menerima Allah Roh Kudus ini. Jadi, bila kita ingin lahir baru, kita tidak bisa menjadi orang baik, saudara. Kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kita harus beriman dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus, barulah dari percaya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan membuat kita mengasihi Tuhan, dan dengan kasih kita kepada Tuhan itulah yang akan mengubah hidup kita. Jadi hidup kita berubah bukan karena kita berusaha untuk berbuat baik, bukan karena kita berusaha untuk ingin berubah, tapi karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita berubah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari yang tadi-tadinya kita suka memarahi orang, kita sudah menjadi orang yang berdamai, ya kan? Dari yang tadi-tadinya kita orang yang suka memaki-maki orang, kini kita suka memperkatakan firman Tuhan, kita suka memperkatakan perkataan yang membangun. Dari yang tadi-tadinya kita adalah orang yang jutek, orang yang suka eh, tidak suka menyapa orang, ya kan? Ketika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus semakin dekat, kita ingin menyapa siapapun di jalan yang kita temui, saudaraku yang terkasih. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hidup baru, yaitu bukan berarti bahwa kita kembali secara jasmani ke dalam rahim ibu kita, bukan, tapi secara sikap, secara perilaku kita berubah, kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki, bukan atas hawa nafsu kita, tapi atas perintah Bapa. Jadi bukan kita menahan hawa nafsu, tetapi kita membenci itu. Kita bukan menahan hawa nafsu, tapi kita membenci itu karena itu membuat kita jauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang mungkin yang bisa saya berikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.